Saya yakin Mas, ini PDI, ini kan sekarang 80% yang mendukung Pram. Menurut saya ini akan turun. Turun. Karena sekarang Pramono didukung oleh Anies Baswedan. Jadi saya yakin akan turun. Hari ini saya akan datang ke 5 basis non-muslim di Jakarta bersama Ridwan Kamil. Nanti boleh dimonitor aja, saya datang ke beberapa tempat, ya, dan saya yakin ini akan turun, karena jujur saja, waktu Ridwan Kamil itu mendapat wakilnya Suswono, itu basis-basis non-muslim itu ke Pram. Kan begitu? Tapi begitu Ridwan Kamil, Pramono, Anung, dan Rano Karno mendapatkan dukungan dari Anies, ini pasti swing dia. Nanti Mas tolong evaluasi pandangan saya ya, gitu. Pada saat Suswono ini menjadi wakilnya, ini basis-basis non-muslim di Jakarta itu turun, yang daripada mendukung Ridwan Kamil. Karena wakilnya PKS. Nah, tetapi begitu Pram dan Rano Karno mendapatkan dukungan dan bahkan kampanye Anies, saya yakin basis-basis non-muslim itu akan berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono yang telah disalib, bahkan ini sekarang mulai ditinggalkan oleh pasangan Pramono Rano, itu membuat para pendukungnya mulai panik. Bahkan kemudian mereka melakukan berbagai jurus yang tadinya mereka kecam sendiri. Salah satunya itu adalah apa yang dilakukan oleh Marwarar Sirait. Ini penting dicatat, Marwarar Sirait ini adalah sekarang menteri di kabinetnya Prabowo, menjadi menteri perumahan. Dia tadinya adalah kader PDIP, sekarang dia menyeberang ke Partai Gerindra. Tapi di atas semua itu sebenarnya afiliasi dari Marwarar yang sangat kuat, ya ini dengan mantan Presiden Jokowi. Nah, Marwarar ini sekarang ini saya amati di media sosial itu sedang banyak dikecam. Ini karena pernyataan dia yang dianggap memainkan politik identitas. Dan ironisnya kemudian ini kan soal politik identitas ini selalu stigma yang dilekatkan kepada Anies Baswedan. Tapi sekarang justru itu dimainkan oleh mereka-mereka yang berseberangan dengan Anies Baswedan dengan tujuan pokoknya yang penting kandidatnya itu menang dalam pilkada. Marwarar ini ketika hadir di rilisnya survei indikator politik, dia menyatakan bahwa pemilih non-muslim itu akhirnya meninggalkan Pramono dan Rano karena Anies Baswedan ini mendukung pasangan Pramono dan Rano. Wah, ini nggak berlebihan lah kalau ini kemudian memang sangat jelas ini adalah politik identitas, karena berarti dia tetap memposisikan Anies itu sebagai segmennya adalah pemilih Muslim yang sangat dijauhi oleh pemilih-pemilih non-Muslim. Dan yang mengejutkan karena ini padahal kan yang didukung adalah Pramono Rano, ini basisnya PDIP, yang selama ini PDIP juga disebut-sebut sebagai pengecam politik identitas. Jadi kan lucu kalau kemudian sekarang justru isu itu dilekatkan kepada pasangan Pramono dan Rano hanya karena didukung oleh Anies Baswedan. Dan ini pun dukungannya kan baru belakangan ini saja. Tapi seperti apa sih pernyataan dari ARA ini kok justru sampai banyak sekali netizen yang marah dan mengecam Marwarar? Saya seperti biasa kalau seperti gini ini saya cari sumbernya aslinya seperti apa. Apakah benar Marwarar menyatakan seperti itu atau itu hanya media mengutipnya sepotong-sepotong dan kemudian dikomentari oleh netizen. Dan ini memang ada di channel YouTube-nya Indikator Politik. Rupanya hari Jumat kemarin itu di Injury Time ini Indikator Politik itu merilis hasil survei Pilkada Jakarta, dan Marwarar Sirait ini diundang sebagai pendukung Ridwan Kamil Suswono.
Nah, memang dia kemudian konteksnya menyinggung soal dukungan Anies terhadap Pramono Rano yang berdampak kemudian pemilih Muslim meninggalkan pasangan ini. Jelas tren dukungan kepada Pramono menurun. Itu pasti, itu dari konfirmasi yang dilakukan Mas Suran. Betul Mas ya? Trennya ya, dari... Turun meskipun tidak signifikan, tapi ada indikasi. Iya, ada tren menurun. Kedua, tren daripada Ridwan Kamil menaik. Itu jelas, itu dari survei itu. Kemudian saya melihat tadi halaman yang menarik, halaman 52 ya, saya lihat ini. Pemilih ya, pemilih, sorry, tadi di data saya. Ya, sorry ya, izin Mas Jai. Kita sedang nanti tradisi diskusi Mas, kalau bisa. Nah, 52 ini tadi disampaikan ada Gerindra udah di atas 55% yang mendukung RK, kemudian Golkar, dan juga daripada tadi yang saya lihat itu PKB ya, PKB. di Ya. atas 50. Saya yakin Mas, ini PDI ini kan sekarang 81% yang mendukung Pram. Menurut saya ini akan turun. Karena sekarang Pramono didukung oleh Anies Baswedan. Jadi saya yakin akan turun. Hari ini saya akan datang ke 5 basis non-muslim di Jakarta bersama Ridwan Kamil. Nanti boleh dimonitor aja. Saya datang ke beberapa tempat, ya. Dan saya yakin ini akan turun karena jujur saja waktu Ridwan Kamil itu mendapat wakilnya Suswono, itu basis-basis non-muslim itu ke Pram. Kan begitu? Tapi begitu Ridwan Kamil Pramono, Anung dan Rano Karno mendapatkan dukungan dari Anies, ini pasti swing dia. Nanti Mas tolong evaluasi pandangan saya ya, gitu. Pada saat Suswono ini menjadi wakilnya, ini basis-basis non-muslim di Jakarta itu turun, yang daripada mendukung Ridwan Kamil. Karena wakilnya PKS. Nah, tetapi begitu Pram dan Rano Karno mendapatkan dukungan dan bahkan kampanye Anies, saya yakin basis-basis non-muslim itu akan berkurang yang mendukung ini. Mereka takut sama Anies? Kalau menurut saya, ya memang sudah begitu gitu. Itu yang satu naik, yang satu turun begitu. Nanti tolong dievaluasi aja. Kalau nggak setuju sama saya dua pandangan ini. Evaluasinya tanggal 17. Iya, maksudnya pandangan ya, nah exit poll ya, bisa dilihat itu. Dan ada satu hal yang menarik, dengan Anies mendukung Pramono, datang kampanye ya kemarin ya, itu membangunkan macan tidur. Selama ini Pramono itu mengesankan dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo, betul ya Mas ya? Ya, teleponnya apa begitu. Sekarang udah susah lagi dengan adanya Anies. Macan tidurnya itu yang selama ini tidur tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo. Ya, dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah sama saya. Ini konsolidasinya cepat. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano karena membangunkan macan tidur, dan ini akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari. Dan saya percaya pendukung PDI nggak akan 81% solid ini. PDI di Jakarta itu waktu Pilpres, waktu Pileg turunnya jauh di Jakarta. Kalau nggak salah dari berapa ya, 25 ke 20, 15 ya? Iya, jauh, tapi saya Jauh ya, jauh turunnya. Makanya tidak jadi ketua DPR lagi. Kan begitu. Karena pendukung PDI juga banyak yang memilih Prabowo, Mas. Ya. Karena mengikuti Jokowi, termasuk saya. Ya, saya adalah pemilih PDI, anggota PDI yang pamit dari PDI karena memilih mendukung pilihan Jokowi, yaitu memilih Prabowo dan Gibran. Ya kalau kita cermati tadi sebenarnya apa ya, gaya seperti biasalah gaya Ara ini kan walaupun dia orang Batak dia soft gitu, halus gitu ya. Ini sebenarnya caranya cantik dia main itu. Tapi dia betul-betul memang betul dia menyatakan semacam itu gitu. Dan
Dia beralasan itu berdasarkan hasil dari survei yang dilakukan oleh indikator politik, karena tadi berkali-kali dia meminta konfirmasi pernyataannya itu kepada Burhanuddin Muhtadi. Ya, jadi tidak terlalu salah kalau kemudian banyak netizen yang mempersoalkan mengapa kok Marwarar Sirait ini justru menggunakan isu-isu semacam itu untuk mendongkrak atau untuk mempengaruhi pemilih agar meninggalkan Pramono Rano. Padahal kita tahu sebenarnya tadinya Marwarar ini adalah kader PDIP. Hanya saja kelihatannya dia punya hubungan yang tidak cukup harmonis dengan Ibu Megawati. Karena apa? Karena kan Marwarar ini sesungguhnya pada periode pertama ketika Pak Jokowi menjadi presiden atau terpilih menjadi presiden itu dia sempat akan dijadikan menteri. Bahkan dia sempat menggunakan kemeja putih sama seperti seragam para menteri yang akan dilantik ya, Pak Jokowi, tapi last minute kemudian dia batal karena kabarnya Ibu Megawati tidak setuju dengan pilihan Jokowi itu, dan pada waktu itu Jokowi hubungannya juga masih sangat dekat dengan Ibu Megawati, jadi dia mau tidak mau menuruti keinginan Ibu Megawati dan Marwarar tidak jadi menteri. Sampai 2 periode Jokowi terpilih itu Marwarar tetap tidak jadi menteri, dan baru sekarang dia menjadi menteri setelah dia meninggalkan PDIP dan bergabung dengan Gerindra. Anies Baswedan seperti kita ketahui sekarang akhirnya secara mengejutkan itu dia melabuhkan dukungannya kepada pasangan Pramono Rano. Tadinya banyak yang menduga-duga bahwa Anies ini akan bersikap netral sama seperti sikap politik yang diambil oleh para pendukungnya yang disebut sebagai anak abah, yakni dalam gerakan Gercos gitu ya. Karena ini kan bolak-balik dua pasangan ini, baik Ridwan Kamil Suswono maupun Pramono dan Rano itu ingin bertemu tapi tidak diterima oleh Anies Baswedan. Hanya pada waktu itu pasangan Pramono dan Rano itu dia menang 1 langkah karena mereka secara tidak sengaja gitu ya, karena bertemu dalam sebuah kegiatan olahraga di Car Free Day, dan kemudian disitulah mereka foto-foto bersama. Nah, dari situ kita bisa menilai bahwa Pramono dan Rano itu menang 1 langkah dalam perlombaan untuk mengajuk hati Anies Baswedan ini. Anies Baswedan ini memang diperebutkan di Pilkada Jakarta ini. Walaupun dia tidak jadi maju atau dia gagal maju, karena kalau menurut penilaian dari anak abah itu dijegal oleh PKS yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, dan kemudian kader PKS maju bersama dengan Ridwan Kamil dari Partai Golkar yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan tadinya kan ini bakal ada semacam kotak kosong, walaupun kemudian kita tahu ada 1 calon independen, tapi kan ini elektabilitasnya tidak cukup signifikan. Jadi ya ini hanya pemanis saja begitu. Belakangan PDIP yang bisa mengusung sendiri calonnya karena ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 yang menurunkan ambang batas suara partai politik untuk mengusung calon sendiri di pilkada. Berencana mengusung Anies Baswedan tapi batal, dan barulah kemudian nama Pramono muncul. Banyak yang tidak tahu rupanya Anies dan Pramono ini punya hubungan yang cukup dekat itu sejak lama, bahkan sejak mereka masih sangat muda. Saat Anies masih menjadi mahasiswa di UGM dan menjadi ketua BEM UGM, dan Pramono pada waktu itu melanjutkan S2-nya di UGM. Jadi hubungannya ini cukup lama, karena bahkan anaknya Pramono Anung yang pertama itu ketika istrinya Pramono itu melahirkan, Anies Baswedan yang menemaninya. Jadi nggak ujuk-ujuk hubungannya begitu. Dan ada lagi soal visi dan misi yang kelihatannya mereka punya satu kesepakatan bahwa Pramono dan Rano ini akan melanjutkan program-program kerja pemerintahan Anies Baswedan yang belum tuntas selama dia memerintah di Jakarta sebagai gubernur Jakarta 1 periode. Dan 1 periode ini kan kemudian juga diinterupsi oleh Jokowi dengan mengubah pilkada serentak, dimundurkan dari tahun 2022 menjadi tahun 2024. Jadi batallah Anies untuk kembali menjadi gubernur untuk periode yang kedua setelah sebelumnya kalah pada Pilpres. Kalahnya pun pada waktu itu juga dicurangi oleh Jokowi. Ini opininya kuat semacam itu ya, bahwa kemenangan dari Prabowo dan Gibran itu ya karena cawe-cawenya Jokowi, karena dia mengerahkan segala macam infrastruktur kekuasaan dan sumber daya di pemerintahan. Nah, balik lagi ke soal dukungan Anies ini. Akhirnya Anies itu melabuhkan dukungannya kepada Pramono Rano setelah pasangan ini diterima oleh Anies di rumah pribadinya di kawasan Lebak Bulus. Ini bukan hanya sekali, sampai 2 kali, dan yang pertemuan kedua itu
Anies kemudian sempat mengacungkan 3 jarinya, dan ini jelas merupakan aba-aba buat anak abah untuk mengalihkan dukungannya. Karena seperti saya sebutkan tadi, kenapa Anies Baswedan ini diperebutkan, elektabilitasnya tertinggi gitu. Sejumlah lembaga survei menemukan data bahwa dukungan terhadap Anies Baswedan itu modal elektabilitasnya sampai 40%. Itu dia belum kampanye ya. Belakangan ini dengan berlabuhnya suara Anies atau dukungan Anies kepada Pramono ini akan mengubah peta pertarungan. Kalau sebelumnya pasangan Pramono dan Rano ini sudah berhasil menyalip dan bahkan meninggalkan Ridwan Kamil dan Suswono, dengan bergabungnya Anies di situ, itu akan menambah kepastian bahwa mereka akan memenangkan pilkada serentak yang berlangsung di Jakarta. Dan kemudian kita tahu Anies Baswedan hadir dalam beberapa kampanye Pramono, itu artinya Anies betul-betul all out untuk memenangkan pasangan Pramono Rano. Dan kemudian dia juga mengunggah video yang ini saya kira merupakan komando terakhir dari Anies Baswedan untuk para anak abah agar mengalihkan dukungannya kepada Pramono Rano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini adalah untuk warga Jakarta yang amat saya cintai. Izinkan saya menyampaikan bahwa dalam Pilkada 2024 ini, saya memilih pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Saya kenal Mas Pram sudah lama sekali, sejak awal 1990-an. Bahkan pada saat anak pertamanya lahir di Jogja, tahun 92, saya ikut menemani Mas Pram menunggu istrinya melahirkan anak pertamanya di rumah sakit. Begitu dekatnya kita. Karena itu saya kenal karakternya, saya kenal pikirannya. Ya santun, kerja serius, kerja tuntas, dan bawaannya tenang, stabil, dan dia tidak merendahkan siapapun. Dia menghormati semua kalangan, komit terhadap janji, dan punya pengalaman politik, pengalaman pemerintahan yang amat panjang. Nah, Mas Pram juga bisa berkomunikasi dengan semuanya. Artinya bisa diterima, mudah untuk bisa diterima semua. Dan ini yang penting untuk Jakarta. Ia minim kontroversi, apalagi kontroversi hal yang remeh-temeh. Karena itu bagi saya, mendukung Mas Pram di Pilkada 2024 ini bukanlah eksperimen, ini bukan coba-coba. Dan saya senang sekali melihat bahwa dalam kampanye ini banyak kesamaan dalam paradigma pembangunan kota, dalam keberpihakan kepada yang kecil. Ini adalah prinsip-prinsip dasar yang selama ini kami perjuangkan. Membesarkan yang kecil, menjaga keadilan, memperjuangkan kesetaraan, dan yang tidak kalah penting, menjanjikan keberlanjutan program-program kami ketika bertugas di Jakarta dahulu. Itu sebabnya ketika ini dikatakan semua depan publik, maka bisa ditagih nanti di depan publik. Jadi saya percaya Mas Pram dan Bang Dul insya Allah akan membawa Jakarta maju kotanya, bahagia warganya, berkah untuk semua, dan tetap menyala. Karena itu saya merekomendasikan kepada warga Jakarta untuk memilih Mas Pram dan Bang Dul pada Pilkada 2024 ini. Demikian pesan saya untuk seluruh warga Jakarta. Salam hangat untuk ibu, untuk bapak, dan saudara-saudara sekalian di rumah. Insya Allah kebahagiaan, keberkahan selalu mengiringi saudara-saudaraku warga Jakarta yang saya sangat cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena sikap Anies Baswedan itulah kemudian Marwarar tampaknya mencoba menggembosi dengan isu yang sebelumnya selalu stigma kepada Anies Baswedan, yakni politik identitas. Tapi sekarang ini kan jadi aneh kalau kemudian yang memainkan politik identitas bukan Anies Baswedan, justru malah Marwarar Sirait yang ini adalah politisi, tadinya politisi PDIP dan sekarang menjadi politisi Partai Gerindra. Kan tadi kalau kita simak pernyataan dari Anies, justru dia mementingkan adanya, mengapa dia mendukung Pramono dan Rano, karena dia menilai bahwa Pramono dan Rano inilah yang bisa menjadi pemimpin yang menjalin kolaborasi. Artinya kalau kolaborasi itu ada kerjasama dengan semua kalangan tanpa memandang perbedaan latar belakang, agama, suku, ras, dan pilihan-pilihan politiknya. Ya ini benar-benar menunjukkan mengapa itu terjadi, karena ada kepanikan di kubu pendukung dari Ridwan Kamil dan Suswono yang sehingga membuat mereka ini kemudian menggunakan berbagai macam cara. Di media sosial juga saya menyimak itu para pendukung
Ridwan Kamil Suswono itu juga menyebarkan selebaran-selebaran yang bersifat politik identitas dan kemudian segregasi pemisahan gitu. Si Pramono Rano didukung oleh siapa, gitu. Kemudian Ridwan Kamil dan Suswono itu didukung oleh siapa. Ini kan sebenarnya kalau saya sebut sih sebenarnya ini bukan black campaign, tapi ini negatif campaign karena faktanya seperti itu. Di selebaran-selebaran itu ditunjukkan bahwa Ridwan Kamil dan Suswono itu didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Sementara kalau Pramono dan Rano itu didukung oleh Megawati, Amin Rais, dan Oso, ini Osman Sabtaudang, Ketua Umum Partai Hanura. Tetapi dari hasil-hasil survei itu menunjukkan bahwa endorsement power Jokowi itu di Jakarta memang sangat lemah gitu, jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan. Bahkan Prabowo pun kalau dibandingkan dengan Anies Baswedan, endorsement power-nya itu sangat rendah. Tapi kita tahu kan Prabowo tidak pernah sekalipun mengucapkan endorsement itu kepada Ridwan Kamil. Hanya sinyal-sinyal saja, misalnya bertemu dengan Ridwan Kamil makan malam di sebuah restoran Padang di Jalan Sabang, misalnya seperti itu saja. Dan Pak Prabowo kan baru hari ini ya, tanggal 24 November kembali dari kunjungan panjang ke luar negeri, ke beberapa negara. Dan ini sudah memasuki hari-hari tenang, jadi tidak mungkin lagi mengkampanyekan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini. Kalau kita melihat memang ini memasuki masa-masa yang desperate gitu, masa-masa mereka kecewa dan hopeless itu dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Karena pasangan ini pertama Ridwan Kamilnya sendiri itu banyak sekali penolakan, dan kedua kemudian mereka melakukan blunder-blunder. Dan survei-survei juga menunjukkan bahwa elektabilitas mereka ini terus menurun atau setidaknya stagnan, sementara pasangan dari Pramono dan Rano ini terus naik, dan bergabungnya Anies sebagai pendukung Pramono Rano itu menjadi semacam booster. Ini tidak terlalu terkejut kalau kemudian elektabilitas pasangan ini akan melejit. Dan tanda-tanda bahwa para pendukung dari Ridwan Kamil dan Suswono itu sudah putus asa itu terlihat sekali kemarin dalam rapat akbar yang dilaksanakan di lapangan Banteng. Semula kan ini diperkirakan para pimpinan-pimpinan Koalisi Indonesia Maju Plus itu akan all out hadir di situ, termasuk Pak Jokowi. Ternyata kemarin itu peristiwa yang terjadi seperti kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta Barat beberapa waktu yang lalu, yang tidak ada satupun Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju Plus yang hadir, dan hanya PKS yang hadir pada waktu itu, ini sekarang terulang. Bahkan kali ini tidak ada satupun Ketua Koalisi Indonesia Maju Plus yang hadir, termasuk PKS juga tidak hadir. Pak Jokowi kemana? Pak Jokowi yang tadinya digadang-gadang akan hadir dalam kampanye akbar itu, ternyata dia lebih memilih untuk hadir pada kampanye akbar pasangan Lutfi Tat Yasin di Pilkada Jawa Tengah yang juga diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus dan Jokowi. Kelihatannya Jokowi sudah memilih medan pertempurannya. Dia sadar bahwa dia tidak bisa memenangkan semua medan pertempuran. Jadi dia memilih medan pertempuran mana yang masih punya peluang untuk dimenangkannya. Tentu saja dia kemudian memilih Jawa Tengah. Jadi ini jelas bahwa Jakarta ini pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu sudah dilepas, baik oleh para petinggi Koalisi Indonesia Maju Plus maupun oleh Jokowi. Kalau sekarang orang seperti Ara yang merupakan pendukung Jokowi masih memainkan isu itu, saya kira ini merupakan upaya terakhir untuk mendongkrak elektabilitas pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi kita tinggal menunggu beberapa hari lagi, tanggal 27 November saat pelaksanaan Pilkada serentak. Tapi sangat disayangkan bahwa isu-isu soal itu, bukan hanya isu soal agama ya, tapi ternyata isu primordialisme juga dimainkan. Karena misalnya politisi PDIP yang ini juga sudah membelot dari PDIP, saya nggak tahu statusnya apakah masih kader PDIP atau bukan, yakni Effendi Simbolon, itu juga berkampanye untuk pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, dan pada waktu itu seperti dikatakan oleh Ridwan Kamil itu diklaim 7.000 warga Batak di Jakarta itu akan mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Nah ini kan kalau dari sini saja kita jadi agak aneh kalau masih tetap main politik identitas, karena kita tahu kalau mayoritas dari pemilih warga Batak itu kan non-muslim gitu. Dan dia kemudian melabuhkan dukungannya pada Ridwan Kamil dan Suswono yang dua-duanya muslim. Dan khusus Suswono itu adalah Partai Keadilan Sejahtera. Jadi ini sebenarnya sudah tidak relevan ya soal memainkan isu-isu politik identitas yang seperti dilakukan oleh Marwarar Sirait. Kalau saya sebenarnya malah tertarik untuk menyoroti posisi Marwarar Sirait sebagai
Menteri Perumahannya Prabowo Subianto, karena kalau saya lihat dari kalender ketika dia hadir di acaranya Indikator, rilisnya Indikator itu pada hari Jumat tanggal 22 November. Berarti kan itu termasuk masih hari kerja. Dan setelah itu juga saya mendapati bahwa Pak Menteri Marwarar ini ternyata juga hadir dalam kampanye Ridwan Kamil di kawasan Jakarta Utara pada hari Jumat malam. Padahal kita tahu ya, sebagai Menteri Perumahan ini, tugas dari Menteri ARA ini sangat berat. Setiap tahun itu punya target dia harus membangun 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia, dan selama 5 tahun ini diharapkan dia bisa menyelesaikan target 15 juta rumah. Kalau kemudian banyak disambi urusan main politik, kampanye dan sebagainya, gimana ini targetnya bisa tercapai? Kalau kemudian cara pandangnya itu adalah politik identitas, bagaimana nantinya dia tidak berpihak itu dalam kebijakan untuk pembangunan rumah bagi rakyat ini? Padahal kebijakan yang diinginkan oleh Pak Prabowo, saya kira ini kebijakan yang inklusif, tidak memandang dia partai politiknya apa, pendukung kandidatnya siapa, tapi kalau dia memang membutuhkan rumahan, ya harus dibantu oleh pemerintah. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.